sih? Ini hewan apa itu ya? Kita lihat itu hewan apa? Aku suka hewan. Binturong. Ayam. Binturong. Apa itu binturong tuh? Sini Bam, tidak dekat, jangan dekat-dekat. Tuh. Oh. Ayam. Foto. Wow, ini binturong Jawa. Tadi kan Sumatera. Jangan dekat Bam, nggak boleh masuk ya. Melo adilo ikut. Iguana. Bunyi apa sih? Oh, Bunyi apa? oh. Bang monyet Bang. Oh, ada apa? Ada apa Bam? Itu apa Bam? Hah? Monyet itu. Monyet. Oh, foto dulu. Apa kabarnya adik-adik? Baik. Udah pada mandi belum? Udah pada sarapan belum? Sarapannya sama apa? Sama Ini Bam. Bam, sama telur. sini liatin ini. Oke, nggak pakai piring. Oke, hari ini kita akan belajar bareng ya. Belajar bareng, nanti Om akan jelasin tentang hewan. Oke, tentang apa? Hewan. Wah, kurang semangat nih. Ada yang punya binatang peliharaan nggak di rumah? Burung. Nah, di sini kita nanti akan Om akan kasih. Sebenarnya masih banyak hewan yang nggak Om bawa di sini. Nanti bisa lihat di kandangnya masing-masing. Ada banyak, ada primata kayak monyet, kayak ada oa yang lagi berisik itu siamang atau oa ya. Dia mengeluarkan suara yang sangat keras. Oke, Om mau tebak-tebakan nih. Hewan ini mempunyai telinga yang panjang. Hewan apa nih kira-kira? Kemudian bisa lompat-lompat. Yang bisa lompat-lompat. Kelinci. Kelinci kakinya ada berapa? Ada berapa kakinya? Ada yang tahu nggak kelinci ini makanannya apa? Wortel. Makanya kelinci matanya penglihatannya bagus ya. Jadi kalau ada sering makan wortel, nanti matanya akan karena di telinga itu banyak saraf-sarafnya ya. Jadi kalau sering pegang telinganya, nanti telinganya akan jatuh ke bawah. Kemudian nggak lama kemudian kelinci itu akan meninggal. Oke? Gimana caranya Om? Pegang kelinci diangkat kayak kucing. Oke,
pakai kelinci nih kakinya. Itu pakai bahasa Inggris. Bisa nggak? Oke. One, two, three, oke, pintar ya. Lanjut. Sayuran atau buah-buahan juga bisa ya. Yang makannya sayuran atau buah-buahan disebut pemakan herbivora. Ingat-ingat ya, herbivora. Kemudian kelinci ini berkembang biaknya dengan cara bertelur atau marmut ini bertelur atau melahirkan. Ada yang tahu? Melahirkan. Ciri-cirinya hewan yang bertelur dan melahirkan itu, yang bertelur itu tidak memiliki daun. Lanjut, kita akan kasih tahu ini namanya gecko atau soket hias. Ini kalau yang sering nonton Oscar bisa di darat dan di air. Hewan yang bisa hidup di darat dan di air itu dinamakan amfibi. Oke, lanjut. Oke. Masuk ke pelajaran ya. Kita belajar IPA. Oke, lanjut. Tapi oke, nanti ya ulang nanti ya. Nah, ini hewan apa? Ada yang tahu? Ibam itu apa, Bang? Iguana apa? Iguana. Oh, hewannya serem makannya dagingnya. Bukan. Iguana pemakan sayuran dan buah-buahan. Oke? Kalau yang makan sayuran dan buah-buahan tadi kan udah dikasih tahu nih, hewan apa namanya? Herbivora. Kalau ingat herbivora itu ya. Oke? Kalau iguana itu bisa berubah warna nggak? Kalau di tempat yang hijau dia jadi hijau, di tempat yang kuning jadi kuning. Wah, itu apa? Enggak ya. Kalau iguana tidak bisa berubah atau kamuflase warna. Oke. Tebak-tebakan. Kalau yang tahu dapat 1 juta dari Mas Edward. Ini hewan apa? Ada yang tahu? Luwak. Apa lagi? Luwak. Cara. Apa cara, Bu? Sunda ya? Sama kayak luwak cara ya. Ada yang tahu? Apa lagi? Musang. Ada lagi yang tahu? Kayak bundanya juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Bu, 1 juta, Bu. Oke. Oke. Jadi Gagal semua hadiahnya ya. gagal ya. Oke. Ini namanya hewan binturong. Ada indukannya tadi udah dilewatin ya. Itu binturong yang besar. Itu indukannya. Nah, salah satunya ini anaknya. Nah. Oke. Banyak pasangannya atau gonta-ganti pasangan. Enggak, kalau hewan buaya ini aslinya hewan yang paling setia. Buaya itu sekali menikah, jika pasangannya udah meninggal atau enggak ada, dia tidak akan menikah lagi sampai dia mati. Buaya darat sih, buaya darat nggak gitu. Kalau buaya darat beda. Nah, itu sudah dibuktikan ya oleh peneliti ya. Jadi nggak sembarangan bicara. Oke, ini dinamakan buaya muara. Buaya apa, adik-adik? Buaya muara. Disampaikan oleh Mas Edward atau Om Edward ya. Yang hewan yang sering sekali berdampingan dengan manusia adalah ular. Oke, kadang-kadang masuk ke dalam rumah. Oke, silakan Mas Edward atas waktunya. Oke, yuk semuanya duduk dulu sayang yuk. Duduk. Pengetahuan yang sangat penting karena kita tidak boleh tersaing sama negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Brunei, Thailand. Perkenalkan ya, nama Om ini Om Edward ya. Halo Om Edward. Siapa yang mau foto
sama ular? Sama burung siapa? Sama buaya. Siapa yang mau dimakan buaya? Jadi hari ini kita akan belajar tentang ular. Mas, kenapa kok tentang ular ya? Karena Indonesia di tahun 2021 masih ada korban meninggal akibat dipatok ular. Thailand, Vietnam, Malaysia, Brunei, negara tetangga di Asia 2016 sudah 0 yang meninggal akibat dipatok ular. Bukan nggak ada yang dipatok, ada yang dipatok tapi sudah 0. Kenapa Mas? Karena penanganan awalnya yang benar. Di Indonesia masih salah. Sekarang saya mau tanya lo mitos ular. Siapa yang percaya kalau ular ditiupkan suling bisa menari? Kenapa nggak percaya? Kita yang lebih rasional secara biologis, ular tidak punya telinga. Udah. Jadi dia tidak bisa mendengar suara. Siapa yang percaya ular takut sama garam? Saya. Mulai sekarang tidak boleh percaya. Ular tidak takut sama garam karena garam hanya untuk hewan-hewan berlendir seperti lintah, pacet. Ular tidak pengaruh. Jadi kalau takutnya sama apa? Sama bau-bauan yang menyengat. Ya, seperti wipol, minyak wangi, karbol semuanya. Dia takut. Mas, bagaimana supaya di rumah kita tidak kemasukan ular? Ular, ya betul juga. Ular bisa masuk ke rumah warga. Yang pertama karena di situ ada sumber makanan, artinya rumah itu kotor, ada tikus. Dia mencium dan mendeteksi ada tikus itu maka dia masuk. Terus penanganan seperti apa Mas? Peliharalah kucing. Kucing satu-satunya hewan yang paling berani sama ular. Gogok pun takut, ya hanya kucing yang berani sama ular. Terus apalagi Mas? Hanya kucing Bu ya. Nah Mas, kalau ada yang digigit ular gimana? Ular itu tidak semuanya berbisa tinggi. Ada yang tidak berbisa menengah dan berbisa tinggi. Terus bedanya apa Mas? Apa saya? Semua harus dipelajari Bu Iya ya. nanti. Nah seperti ular ini. Ini ular-ular yang tidak berbisa. Piton, sanca tidak berbisa. Ular ladang sapi tidak berbisa. Nah ini ular kobra. Ini berbisa tinggi. Kita tadi ada ular king cobra, cuma sudah kita rilis lagi ya karena dari alam. Terus bagaimana Mas? Kalau ada yang kepatok ular, yang pertama jangan panik. Yang kedua, mungkin gini deh saya tanya. Biasanya yang pernah ibu dengar kalau ada yang kepatok ular diapakan? Coba yang tahu. Diikat, apa lagi? Dibuang darah atau namanya insisi ya, ditoreh gitu dagingnya ya. Terus apa lagi? Disedot. Nah, itu cara yang salah. Kenapa Mas? Yang pertama, kalau diikat, contoh ibu nggak usah ada luka, diikat aja di sini. Di sini akan beku, darah tidak mengalir. Ibu diinsisi atau ditoreh dagingnya. Kalau pisaunya nggak steril, jadinya infeksi. Kalau disedot tandanya bisa tersedot. Yang nyedot itu ada sariawan, masuk ke sariawan seperti tergigit. Terus caranya gimana Mas? Dengan cara imobilisasi. Imobilisasi apa tuh Mas? Imobilisasi itu penghentian gerakan dari inti gerakan. Contoh, saya dipatok ular di tangan jari sebelah kanan, atau di telapak tangan sini, atau di lengan, atau di sini. Ini tidak boleh bergerak sampai inti gerakan. Inti gerakan di sini sampai ke tiak. Yang lain boleh. Tidak boleh seperti orang patah tulang. Atau di sini kan sekali udah. Ini tidak boleh. Yang lain boleh. Kalau di sebelah kiri sampai ke sini. Kalau di kaki bagaimana Mas? Sampai paha. Kaki kanan sampai paha. Kaki kiri sampai paha kiri. Kalau di kepala, di leher. Emang ada yang digigit di kepala? Ada Bu. Di daerah Jawa Timur, anak bayi baru 3 bulan dipatok ular hijau ekor merah. Itu berbisa tinggi. 2 kali saya ketemu di Indonesia, kepala dipatok, akhirnya alhamdulillah selamat dengan penanganan yang benar. Karena ibunya lagi cari daun singkong, anaknya digendong, ularnya di sini, kepatok kepalanya. Ya, jadi dengan cara imobilisasi, penghentian gerakan dari inti gerakan, karena bisa ular, bukan racun Bu ya, bisa ular mengalir tidak langsung melalui darah, tapi melalui kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening bisa bersirkulasi ketika ada pergerakan kecil sendi. Seperti ini, saya bergerak begini,
Dia bersirkulasi. Begini bersirkulasi. Maka itu yang dihentikan. Setelah itu langsung bawa ke balai kesehatan. Karena nanti dokternya yang lebih tahu. Dan yang pastikan bilang kalau ini dipatok ular. Mau itu ular tidak berbisa, bilang aja dipatok ular dulu. Karena ibu belum tahu ini ular berbisa atau tidak berbisa. Jadi sekarang buang cara lama, mau itu diikat, disedot pakai bawang, sekalian kasih nasi goreng ya kalau pakai bawang ya. Itu semua pakai jahe, salah semua. Setelah diimobilisasi langsung bawa ke balai kesehatan, nanti mereka lah yang lebih paham haruskah dikasih anti serum. Ya, serum anti bisa ular atau sabu atau tidak ya. Alhamdulillah hari ini kita mendapat ilmu, semoga saja di Indonesia ini bisa 0 yang meninggal akibat dipatok ular berbisa ya. Itu kekuatan berapa lama kalau seandainya di tangan? 1 kali 24 jam si korban tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Karena kalau tidur dia akan terlelap. Banyak ular berbisa di Indonesia Bu ya. Ada ular weling, ada ular welang. Weling warnanya hitam putih. Welang juga sama hitam putih. Ada ular. Kalau ular hijau ekornya merah itu berbisa tinggi. Lihat dulu ekornya. Ya, kalau kobra atau king kobra berdiri, cirinya itu aja yang paling gampang. Kalau ular hijau ekornya merah itu berbisa tinggi. Ya. Dan kita juga kalau di lingkungan kita ada ular, kita wajib bersyukur. Kenapa Mas? Karena ekosistem di lingkungan kita itu masih terjaga. Ya. Dan kalau ada masuk ke rumah, menurut pandangan Islam, beri kesempatan 3 kali. Pertama keluarkan, kedua, ketiga. Ketika ketiga masih masuk, silakan bunuh. Kecuali ketika kita sedang sholat atau sedang ibadah. Ya. Yuk, siapa yang ngeliat ular? Ya, udah semuanya. Anda bisa pegang ular besar. Oke ya, penyampaian tentang ular selesai. Saya pamit. Wassalamualaikum. Mau pegang Kak? Ya udah sini lihat sama Bunda. Bang, pegang Bang. Nggak apa-apa, orang diem aja ularnya. Tuh pada pegang, dipegang deh. Tuh pada pegangnya, pegang. Pegang dikit aja. Jabir, agen bir. Ayo pegang Ibam, mau pegang. Bunda sama Ibu Ayo pegang, ayo pegang. Tuh, yuk pegang yuk. bau. Tuh pegang. Ambo. Yuk coba pegang Ibam. Aku tak gini lah. Pegang belakangnya. Iya. Batu. Nggak boleh, nggak boleh. Ini orang apa Dede? Mau pegang sebelah sana. Pegang sebelah sana. Pegang kepala. Coba sini. Coba. Mampu yuk saja. Mana dia mau besok? Ada kamu mandi enggak? Hah? Ada kamu mandi enggak? Mau ngapain? Bau soalnya. Bau apa ya? Itu ya ular. Di antaranya kan cuci tangan. Diem, nggak boleh ini, nggak boleh itu anak. Ibu mau pegang sebelah sana. Ya, aku tidak mau usah pegang, diem. Yam, pegang lagi Yam. Yam, pegang lagi Yam. Itu orang pada pegang tuh. Apa yang pegang tuh, Ber? Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Malu-malu dia. Sang pandan. Makannya pisang dia. Nun. Bam, ini apa Bam? Gede banget itu apa? Ini gede banget tuh. Ibam sini. Ini. Bam. Musang. Musang.
Musang lagi. Musang mozaik. Itu apa? Ya, Jangan ke atas. Takut. itu ayam. Wih, itu apa? Sini lihat yuk sini. Yuk. Bebek. Itu juga. Itu sini yuk. Ih. Ayam kalkun. Kenapa kalau lagi? Itu bang. Oh guys, ibu makan apa? Ibu minum apa? Makan.